Wiro Sableng terlacak timbul doang. Pak Jokowi itu kesini waktu kampanye berapa tahun lalu itu nggak kami buatin banner. Jangan-jangan suksesnya. Berarti Kang Yayan for Presiden. Iya. Kang Yayan for Presiden. Nah, terus baru kepikiran tadi malam. Tadi malam sekitar jam berapa ya, Vi? Aku bilang, Vi, buat banner dong gini-gini. Bilang Ririn ini nanti adalah Mbak Ririn, pemimpin perusahaan kita. Oh iya, sorry, kalau saya Weni, pemimpin redaksi Tribun Sukses. Tantenya Shelina. Iya. Dan akhirnya diantar oleh Gosen tadi jam 7 pagi udah nyampe kantor. Saya ya di Wiro Sableng ini kebetulan dipercaya untuk membuat koreografi filmnya dan juga dipercaya untuk jadi Mahesa Birawa. Mahesa Birawa. Oh udah. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Tribun Sumsel yang ya, dan Sriwijaya Pos. Luar biasa sekali sambutannya, ini kayaknya paling meriah nih kayaknya. Selama kita promosi ini kayaknya paling meriah gitu, paling hangat banget gitu. Makanannya juga sebetulnya udah gak sabar sih pengen nyoba. Aduh, terutama Faris nih. Sabar, sebentar dulu dong. Ya, saya mewakili dari Balala juga mengucap terima kasih banyak dan mohon maaf karena beliau berhalangan hadir ke sini. Tapi saya sudah sampaikan juga bahwa barusan aja saya bilang, wah ini sambutan luar biasa banget, kita dibikin spanduk, saya bilangnya spanduk gitu. Ya, film Wiro Sableng sudah tayang dari tanggal 30 Agustus lalu dan alhamdulillah responnya cukup baik gitu, terutama karena film ini memang dibuat untuk 13 tahun, jadi ya 13 tahun ke atas, jadi kan sudah lama sekali gitu kita tidak punya film action, silat, laga, tapi yang ramah untuk anak-anak gitu, yang bisa ditonton oleh keluarga. Kalau film-film yang dewasa, Kang Yayan udah banyak filmnya, Rain dan sebagainya, udah lah ya, dengan berdarah-darahnya sudah ada, tapi kita lupa bahwa kita belum punya film yang klasik, yang ada budayanya juga, tetap dengan silat, tapi yang ramah untuk anak-anak. Dan Wiro Sableng ini bisa jadi satu pilihan baru dan mudah-mudahan bisa jadi benchmark baru untuk perfilman Indonesia gitu. Saya rasa pembukanya itu dulu, dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga udah pada banyak yang nonton, jadi tanya jawabnya pasti akan lebih menarik. Asik. Iya, Saya Faris Alfarazi, di film Wiro Sableng jadi Bujang Lila Tapak Sakti. Jadi sahabatnya Wiro sama Anggini. Banyak sambutannya, aduh, bentar lagi.
dari tadi juga udah kalau lagi kepalanya gini-gini ada aroma-aroma dari coklat ini. Terima kasih banget loh. Apa namanya, kita senang banget bisa hadir di sini, terus nggak sabar pengen cerita-cerita sama semuanya karena banyak banget cerita-cerita yang seru mengenai Wiro dan juga di balik Wiro gitu. Cuman untuk lengkapnya udah pasti harus nonton filmnya. Terus apa namanya, ya by the way saya berperan sebagai Anggini di film Wiro Sableng. Gitu. Kita buka pertanyaan di sini atau Q&A langsung dengan netizen? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Aku. Boleh ceritain sharingnya gimana, lihat karakternya gimana? Itu aja sih. Satu lagi katanya sempat di salah satu portal online disebutkan Mas Pino sempat belum siap untuk memerankan karakter ini. Terima kasih Mas Agung. Mas Agung udah nonton filmnya Mas? Trailernya aja. Makanya saya tanya dulu, Mas Agung udah nonton filmnya belum? Jadi makanya pertanyaannya agak gitu agak jauh ya. Ya jadi terima kasih Mas Agung. Waktu apa namanya, memang Mas Ken di film ini ada berperan sebagai ada cameo di film ini. Nanti cameo seperti apa bisa dilihat di apa namanya di filmnya. Kalau trailernya itu hanya cuplikannya aja. Sebenarnya saya memang sengaja saya tidak berdiskusi dengan Mas Ken karena film ini bukan diadaptasi dari sinetron. Jadi film Wiro Sableng ini diadaptasi ke buku aslinya, ke novel aslinya, gitu. Jadi sinetron itu merupakan salah satu bentuk adaptasi dari bukunya dengan pendekatan yang berbeda, gitu. Nah, waktu dulu sebetulnya Wiro Sableng ini cukup panjang sekali kita simpan, gitu, keluarga ini simpan karena memang dulu sempat ada pesan dari ayah saya kepada kakak saya bahwa ketika satu hari Wiro Sableng ini mau diadaptasi lagi harus dikembalikan lagi ke akarnya, gitu, ke bukunya. Jadi karakter-karakternya jangan terlalu jauh dari bukunya, gitu. Nah, kenapa saya tidak mengambil, ini saya pribadi tidak mengambil referensinya Mas Ken? Karena kalau saya baca bukunya, karakternya memang agak berbeda dari bukunya. Jadi Wiro itu memang humoris, dia lebih nyentrik, tapi tidak slapstick, gitu. Tidak tidak seperti badut yang harus cengengesan terus, yang kemana-mana harus melucu, gitu. Tidak seperti itu, gitu. Dia ada sisi karismatik juga, dia ada sisi cool juga. Tapi bagaimanapun juga, buat saya pribadi, siapapun pemeran Wiro Sableng di zamannya itu adalah yang terbaik, gitu. Karena setiap aktor pasti punya pendekatannya masing-masing terhadap apa namanya karakter yang dia mau mainkan. Nah, karena grand design film ini adalah bukunya, novel aslinya, jadi memang semuanya kita kembalikan lagi, dibuatnya lebih fantasi, gitu, dibuatnya lebih apa ya, lebih cool, lebih kekinian, gitu. Termasuk juga penggunaan bahasanya, gitu. Nah, pada zaman buku Wiro Sableng itu masih terbit, Bastian Tito menulis Wiro Sableng itu dengan bahasa populer. Bahasa populer itu bahasa sehari, maksudnya bahasa yang pada saat itu ya, maksudnya bahasa sehari-hari, gitu. Nah, kita juga mau menarik itu ke zaman 2018 ini, era milenial ini dengan bahasa sehari-hari, gitu. Bercandanya kalau orang bilang bercanda receh, gitu ya, bercanda norak, bercanda garing, tapi memang kadang-kadang kita kalau bercanda seperti itu, gitu, seharian seperti itu.